Portal kabarbursa.com hari ini fokus pada pasar otomotif. Merek mobil Cina terus membanjiri pasar otomotif tanah air. Sebut saja Wuling, BYD, Chery, dan Denza. Merek mobil Cina juga berani menawarkan produk berteknologi tinggi, desain yang tak kalah menarik hingga harga yang kompetitif. Pemerintah kita dinilai seakan memberi karpet merah bagi otomotif Cina untuk berinvestasi di dalam negeri. Lantas, benarkah seperti itu kondisinya? Untuk membahasnya langsung saja kita ngobrol bersama asisten redaktur Citra Dara Fresti Trisna. Selamat sore Citra. Selamat sore Maria. Apa kabar Citra? Baik. Ya Citra, ini seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah Indonesia itu seakan-akan menggelar karpet merah untuk para pabrikan Cina untuk berinvestasi di Indonesia. Benarkah demikian Citra? Sebenarnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya benar karena sebenarnya yang terjadi adalah pabrikan otomotif Cina itu lebih mudah untuk memasarkan produknya di tanah air ya, tanpa mereka perlu repot-repot berinvestasi. Nah, itu yang dimaksudkan di sini adalah karpet merah. Nah, di sini pemerintah terlena ya karena tidak mempertimbangkan merek yang telah menggelontorkan dana besar untuk investasi pabrikan seperti perusahaan pabrikan di Jepang dan Cina. Nah, ini buruk secara bargaining karena apa? Pabrikan Cina pada akhirnya mereka akan berpikir untuk apa capek-capek berinvestasi tanpa eh, tapi tetap aja bisa menjual produk mereka ke tanah air. Tapi kalau di sisi lain eh, ini bagus ya, menguntungkan konsumen karena seperti kita tahu pabrikan Cina atau merek-merek Cina itu datang dengan membawa mobil listrik dengan berteknologi tinggi namun dengan harga murah. Nah, di sini bisa dilihat bahwasanya eh, menguntungkan dari sisi pasar karena mobil-mobil ada bermacam-macam jenis kendaraan pada akhirnya yang muncul di sini gitu. Saya melihat ini menguntungkan karena juga saat ini situasi ekonomi sedang sedang terpuruk ya, sedang di bawah. Jadi dengan adanya mobil-mobil Cina ini masyarakat tetap bisa membeli kendaraan meskipun dengan harga murah gitu. Begitu Maria. Ya Citra, apakah serbuan mobil Cina di pasar otomotif tanah air ini merupakan imbas dari perang dagang atau bagaimana? Benar. Jika perang dagang yang terjadi antara Amerika dan Cina ini sebenarnya sudah diprediksi sejak jauh-jauh hari. Ketika Trump diprediksi akan menang, maka perang dagang yang sebelumnya pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya itu akan kembali terulang dan benar saja prediksi Cina. Oleh karena itu mereka segera mengambil langkah cepat, artinya mereka harus segera eh, membuang dalam tanda kutip ya produk-produk mereka ke negara-negara di luar AS seperti yang menguntungkan dalam hal ini kalau di konteks ASEAN adalah Indonesia di mana punya pasar terbesar ya kalau di sisi ASEAN sendiri dan eh, apa yang dilakukan oleh produsen Cina ini terbukti benar gitu. Prediksi mereka terbukti benar karena seperti kita tahu saat ini merek-merek yang merajai pasar otomotif adalah untuk mobil Cina, mobil listrik adalah produk-produk merek Cina gitu. Jadi ini langkah yang tepat dari sisi eh, Cina sendiri. Begitu Maria. Ya Citra, selain informasi mengenai mobil listrik tadi, apa saja yang menjadi pencarian paling populer di portal berita kita untuk hari ini? Saat ini untuk yang paling populer adalah terkait dengan investasi nikel ya. Bagaimana prospek saham-saham nikel ketika eh, kemarin pemerintah baru saja menarik 4 izin usaha tambang nikel di Raja Ampat yang karena serbuan masyarakat ya di netizen di masa kepada pemerintah terkait tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan. Kalau untuk ingin tahu lebih jelasnya bisa langsung mengunjungi portal kabarbursa.com untuk mengetahui informasi terkait investasi, otomotif dan ekonomi hijau dan berita ekonomi terkait lainnya di situs tersebut.
Ya, baik. Terima kasih Citra untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Terima sama-sama Maria.